Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya rindu kita berfellowship satu dengan yang lainnya. Ucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita boleh menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Bukan karena kuat dan bukan karena gagah kami. Saat ini Tuhan kami datang ke tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Kau melawat dan menjamah ibadah kami ini. Mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya, nyatakanlah kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang ambil bagian Tuhan urapi dengan luar biasa. Terlebih hamba Tuhan menjadi saluran berkat. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir lidahnya. Terima kasih Tuhan, sehingga apa yang Dia sampaikan boleh membangun kami, mengajari kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang belum tiba di tempat ini, Tuhan yang melawat mereka sehingga mereka boleh datang untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kita yang siap untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Satukanlah hati kami ya Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, haleluya. Bergandengan tangan dalam satu kasih, amin. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi, amin. Di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita minta kesatuan hati di tengah-tengah gereja ini supaya kita bersatu. Haleluya. Satukanlah hati kami ya Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari bergandengan tangan dalam Tuhan, bergandengan tangan
semuanya satu dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mengangkat pujian kita lebih lagi untuk Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita percaya di roh Tuhan tercurah di tempat ini, gerejanya akan bangkit. Katakan amin. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Haleluya.
Firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya jika saudara seiman hidup rukun bersama. Amin. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sambil menari untuk Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Haleluya. Oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala haru, yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, amin, haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya jika saudara hidup rukun bersama. Sebab firman Tuhan berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala haru, yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita boleh hidup rukun satu dengan yang lainnya. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya bagi setiap kita yang rukun. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hati
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau gunung batu keselamatan kami, hanya Engkau kota benteng kami Tuhan. Kaulah penolong yang sejati. Haleluya. Tak pernah Tuhan meninggalkan kami, tiada sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Yesus. Kami panggil namamu saat ini Tuhan. Kami panggil namamu saat ini ya Allah. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dalam hadirat Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Amin Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Amin. Memuji. Amin Tuhan. Menyembahmu. Amin. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Amin. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Amin Tuhan. Memuji. Amin. Menyembah. Amin. Yesus, ku menyembah. Memujimu, menyembahmu. Memuji. Haleluya. Menyembah. Amin. Yesus, ku menyembah. Memujimu Tuhan. Memujimu. Menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa,
karena Engkau sudah hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang sudah menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Biarlah semuanya boleh berbau dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan korban persembahan, mari kita melihat warta kita. Biarlah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini boleh mengikuti setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang ada di gereja kita. Baik ibadah KK Kesmani 1, 2, dan 3, ibadah komunita di gereja pukul 19 sampai dengan selesai. Ibadah Kompas nanti pukul berapa Pak Gembala? Pukul 1 sampai dengan selesai ya. Ibadah Musa hari Sabtu pukul 8 sampai dengan selesai, dan ibadah doa puasa di gereja hari Sabtu pukul 9 sampai dengan selesai. Biarlah kita boleh mengikuti jam-jam ibadah yang telah ditulis di warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan kita di awal bulan. Mulai dari persepuluhan kita, persembahan ucapan syukur kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat 10 mengatakan demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Mari bersama-sama kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengangkat persepuluhan kita, persembahan kita di awal bulan ini. Kita serahkan kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mengangkat persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sepanjang bulan yang sudah kami lalui. Dan kami boleh ada di minggu pertama. Dan kami bawa Tuhan semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mulai dari persembahan persepuluhan, persembahan ibadah raya kami, ucapan syukur kami, pembangunan kami, dana misi kami, korban khusus kami. Dan kami percaya firman-Mu berkata, Engkau akan membukakan tingkap-tingkat langit-Mu dan mencurahkan berkat bagi kami Tuhan, sampai berkelimpahan. Engkau menghadik bagi kami belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanah kami dan pohon anggur kami, sehingga Tuhan tidak berbuah bagi kami, melainkan Tuhan berbuah sampai berkelimpahan buat kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap memberi pagi ini Tuhan penuh ucapan syukur. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Kau membayar dosa
Jesus, thank you Lord, thank you. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia Tuhan, dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengan terima kasih Tuhan, dalam keadaan berdiri, mari dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ini atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita berdoa, kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Firman-Mu berkata, supaya kami sebelum kami mengambil tubuh dan darah-Mu, roti dan minum cawan Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menguji hati kami, diri kami sendiri. Adakah sesuatu dosa yang belum kami akui Tuhan pagi ini? Kami akui Tuhan, kalau kami masih menyimpan kepahitan, menyimpan akar pahit Tuhan, pagi ini Tuhan kami akan melepaskan itu Tuhan. Karena firman-Mu berkata, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawannya Tuhan. Kami mau Tuhan diberkati Tuhan pagi ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap terima perjamuan kudus pagi ini. Bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali, Bapak kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini sebelum saudara menerima perjamuan kudus, saudara akan melihat di roti itu ada firman Tuhan. Dan saudara sebelum memakannya, saudara ingat firman Tuhan yang kita akan makan bersama-sama. Saudara, firman itu berbicara kepada kita. Dan saya undang petugas perjamuan kudus bisa mengambil tempat. Dan kita naikkan pujian rapnya saja, ku telah mati dan tinggalkan hidup. Jangan mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Yang sudah mendapatkan roti dan anggur, sekali lagi mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada kami Tuhan
seperti yang kau ingin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Terima kasih Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada kami seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah pada kami Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bagi sedang jemaat yang sudah mendapatkan roti, saudara bisa mengangkatnya dan membacanya terlebih dahulu. Saudara renungkan firman Tuhan yang saudara dapat pada pagi yang indah ini sebelum kita akan makan bersama-sama. Dan ingatlah ini menjadi rema bagi kita sepanjang bulan ini. Terima kasih. Bagi saudara yang ada di rumah, saudara bisa mengambil roti yang ada di rumah saudara-saudara. Tapi ikutin instruksi dari gereja di tempat ini bagi saudara yang mengikuti perjamuan kudus pagi ini. Dan mari bersama-sama kita mengangkat roti di sebelah kanan dan di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, Ia bersama-sama Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Yesus dan mengucap syukur karena kematiannya sudah menebus hukuman dosa-dosa kita. Bersama-sama kita memakannya. Segila lama-lama. Saudara-saudara, ingat firman Tuhan yang saudara terima hari ini, yang sudah kita makan. Mari hidupi firman yang saudara terima pagi ini. Mari ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sepanjang bulan ini saudara, jangan lupakan apa yang kau terima pagi ini. Segila lama-lama. Mari bersama-sama kita akan mengangkat cawan anggur di sebelah kanan kita dan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari bersama-sama kita minum anggur ini yang melambangkan darah Yesus.
dan mengucap syukur karena bilut-bilut Yesus sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Bersama-sama kita meminumnya. Mari beri tepuk tangan. Katakan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sikilala mala 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 masane. Sikilala la 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 mala 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 mala. Sikilala la la mala 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 sikilala la la. Sikilala la 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 mala 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 mala. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Sikilala la la la. Terima kasih. La mala mala mala. Sikilala la 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 mala 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 mala. La 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 mala 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 mala. Ya la la mala 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 mashikila la la mala 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 mashikila la la mala mala mala. Yes. Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Terima kasih. Amin. Amin 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 amin. Yesus, oh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku, bawaku dekat mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari katakan kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku, bawa kami lebih dekat. Terbang tinggi bersama-Mu Tuhan, amin. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Katakan Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Amin. Roh-Mu mengangkatku Tuhan, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Amin. Oleh kuasa kasih-Mu. Yes, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin, amin, amin. Yang percaya hari ini kita sudah terima berkat dari Tuhan, dari kasih-Nya Tuhan yang begitu melimpah. Bersama-sama kita katakan amin. Bertepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk kembali. Sedang cuma dikasih Tuhan. Thank you. Terima kasih.
buat tim pujian penyembahan gereja kita. Kita doakan supaya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa di hari-hari mendatang. Haleluya. Welcome home, bulan penuh kasih sayang. Ya, Hybrid. Ya, kita sudah masuk di bulan Februari dan kita akan belajar bersama-sama pada pagi yang indah ini tentang love, yaitu the perfection of love, kesempurnaan kasih. Saya rindu saudara waktu masuk bulan Februari kita benar-benar menikmati yang namanya perfection, kesempurnaan, yang namanya kasih itu benar-benar sempurna buat kehidupan saudara. Dan di gereja ini kita nikmati kasih yang sempurna dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Hari ini Tuhan berkati kita sehingga kita bisa beribadah, dan saudara ada screen kita yang baru. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus baik. Haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Kenapa? Karena kasihnya Tuhan itu sempurna. Kasihnya sempurna. Kasihnya sempurna. Demikian juga saudara dan saya di tempat ini. Mari di dalam bulan Februari, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kasihku bagaimana? Kasih saya kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada saudara seiman. Ya, terlebih kasih kita kepada Tuhan kita yang sudah memberikan kasih yang sempurna di atas kayu salib buat kehidupan saudara dan saya. Yang di rumah juga mungkin bisa tanya kepada teman yang sudah bisa nonton sama-sama hari ini, bagaimana kasihmu? Ya, sudahkah kita memberikan kasih yang sempurna seperti Tuhan juga sudah memberikan kasih yang sempurna? Kalau Tuhan gak memberikan kasih yang sempurna kepada kita, mungkin hari ini kita tidak ada di tempat ini. Amin. Dan mari kita lihat bersama-sama pelajaran pada pagi yang indah ini. Slide berikutnya. Kasih bukanlah usaha yang dilakukan satu kali saja. Yang percaya katakan amin. Kasih juga bukan usaha untuk memberikan kesan yang baik. Jadi kasih itu bukan jaim, bukan jaga image atau kelihatan baik. Ya, good looking itu ya. Oh, kelihatannya baik tapi nggak be looking, nggak menjadi baik. Dan kasih itu bukan hanya satu kali, tetapi kasih itu berkali-kali. Dan kasih itu bukan hanya sekedar saudara memberikan kesan yang baik buat Pak Gembala saudara, buat istri di depan istri, sayang, beb gitu ya. Tapi di luar istri, di luar sana saudara udah nggak pernah mengasihi. Buktinya kalau saudara mengasihi istri dan anak-anak saudara, ketika saudara menikmati berkat yang gede, yang banyak, saudara makan enak, ingat anak, ingat istri. Dulu pertama waktu saya punya anak itu, kalau saya pergi makan enak itu ingat anak. Dulu sebelum ada anak ingat istri gitu ya. Kalau udah ada anak ingat anak, saudara. Istri juga nggak boleh nggak dilupain, tetap diingat gitu ya. Tapi yang diingat harus ada dua. Jadi mari hari ini kasih bukan usaha memberi kesan yang baik di gereja. Selamat pagi Pak Gembala, selamat pagi buat semuanya. Oh baik sekali, kesan yang baik. Tapi kasih itu bukan memberikan kesan yang baik, tapi kasih itu memang benar-benar baik. Katakan amin. Nah, mari kita lihat berikutnya. Apakah itu kasih? Kasih ialah memberikan dirinya sendiri. Perhatikan, the perfection of love adalah kasih itu adalah memberikan dirinya sendiri terus menerus, bukan demi keuntungan pribadi, tapi demi kebaikan orang lain. Ini adalah kasih yang sempurna, kesempurnaan cinta. Itu ada lagunya tuh. Yang nyanyi ada lagu yang lagi sekarang lagi hit ya. Anaknya si Sule, kesempurnaan cinta. Tapi kita bilang kesempurnaan kasihnya Tuhan. Amin. Nah hari ini mari kita belajar bahwa kasih itu memberikan diri sendiri terus menerus. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kebaikan orang lain. Kasih ditunjukkan bukan karena keadaan kita yang suka mengasihi, melainkan karena keadaan diri Allah kita yang ialah, sama-sama kita baca, sumber kasih. Wow. Jadi mari kita belajar kesempurnaan kasih. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna adalah kasih yang memberikan dirinya terus menerus. Dan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan orang lain.
Dan kasih itu, Bapak kasih Tuhan, bukan karena kita suka mengasihi, tetapi karena memang Allah kita itu sumbernya kasih, gitu loh ya. Jadi kalau masih ada satu di antara kita belum menikmati kasih, ya mari kita belajar bahwa kasih yang sempurna adalah kasih yang bukan memberikan kesan yang baik, dan bukan hanya satu kali saja saudara mengasihi, tetapi terus menerus. Katakan amin. Bilang terus menerus. 1, 2, 3 ya. Yang ada istrinya di samping kiri atau samping kanannya. Kasihku terus menerus beb. Ayo bilang, ayo Pak Kevin, ayo bilang. Ayo Pak Pian, ayo Pak Kevin bilang. Saya bilang sama istri saya, kasihku terus menerus sama kamu. Buru kinting. Nande kinting. Oh saudara-saudara. Saya gak bisa nyanyi saudara-saudara. Dan mari kita belajar bersama-sama kasih itu terus menerus dan bukan hanya temporal. Dan mari kita lihat imamat. Saudara yang di rumah bisa catat imamat 19 ayat yang ke-18. Selagi sedang cuma dikasih Tuhan, yang di rumah sudah bisa catat, yang di gereja mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama-sama bilang, akulah Tuhan. Ini Tuhan yang ngomong, Bapak kasih Tuhan. Ini loh perfect son of love itu. Mari kita lihat slide berikutnya. Ia mulai mengajarkan. Tuhan yang mengajarkan dalam perjanjian lama, khususnya di dalam imamat 19 ayat yang ke-18. Bapak kasih Tuhan. Ayat ini mengajukan 3 pertanyaan. Mari kita baca dan jawabnya. Yang baca adalah laki-laki, pria, yang jawab perempuan ya, gitu ya. Ayat ini 3 pertanyaan. Ayo kita pria-pria integritas, mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Siapa yang kita kasihi? Bagaimana kita mengasihi? Mengapa kita mengasihi? Yes, tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kesempurnaan kasih. Yang pertama Tuhan ingatkan kepada kita, siapa sih yang harus kita kasihi? Lupa siapa kita kasihi? Sesama kita itu ya orang ada di samping kanan, samping kiri, di belakang kita. Nih di depan saudara-saudara loh. Saudara mengasihi saya enggak? Oh kan ini nggak jawab di sini. Mengasihi saya nggak? Nah, bukti saudara mengasihi mungkin saudara doain Pak Gembala berkati Tuhan supaya dia gemuk dikit. Nah misalnya. Nah bukti saya mengasihi saudara ya setiap pagi kami berdoa untuk semua saudara. Kiranya saudara makin diberkati, makin setia, makin cinta Tuhan, rendah hati, jujur. Yang ingin mendapat jodoh juga saya doakan Tuhan ketemu jodohnya bukan di pajak tapi di gereja. Amin. Yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita mengasihi? Nggak dijawab lagi. Bagaimana kita mengasihi? Nah, jangan lupa. Isi ini yang kita kasih itu ya sesama kita. Tuhan bilang di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara jangan terbalik. Aku mengasihi dia orang ada di Afrika sana. Yang lagi kelaparan. Tuhan, ku berkati orang-orang di Afrika yang lagi kelaparan. Tuhan di Suriah semua itu dalam nama Yesus. Saudaranya kelaparan nggak dikasih saudara. Jadi mari kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Bagaimana kita mengasihi? Seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan mengapa sih kita mengasihi? Bapak kasih Tuhan, karena adalah perintahnya Allah. Jelas ya. Jadi saudara nggak perlu deh bertanya-tanya, kenapa sih Pak aku harus mengasihi suamiku yang tanda kutip ini menyebalkan saya? Ya karena perintah Tuhan. Kenapa saudara mengasihi? Ya kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita mah gampang, gitu ya. Semua orang bisa lakukan. Saudara di rumah juga kalau saudara mengasihi orang yang mengasihi saudara, mungkin tutup mata aja bisa. Tapi bisakah kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Bisa. Karena apa? Itu perintah Allah loh Bapak kasih Tuhan. Dan ini 3 pertanyaan saudara harus ingat, siapa yang kita kasih sesama kita? Keluarga, sedang jemaat, tetangga kanan kiri, muka belakang kan gitu ya. Bagaimana kita harus mengasihi sesama kita? Ya seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
Gitu loh ya. Dan mengapa kita mengasihi? Karena itu perintah Allah. Berikutnya, Lukas 10 ayat yang ke-27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lukas di dalam perjanjian lama diingatkan kembali. Mari kita lihat berikutnya. Kasih itu melimpah. Sama-sama bilang kasih itu melimpah. 1, 2, 3 ya. Kasih itu melimpah. Saudara tahu? Ini saya bawa waktu dari Medan semalam. Screen ini saudara. Saya bawa dengan David. David dengan perjuangan. Tahan Pit, tahan Oh saudara. Tapi puji Tuhan, kasih Tuhan melimpah Bapak, kasih Tuhan. Sampai di sini bingung cara masangnya bagaimana. Waduh, malam-malam bingung bagaimana nih cara masang. Tetapi sekali lagi kasih Tuhan itu melimpah. Katakan amin. Sehingga enak dilihat kan? Amin. Amin. Nah mari kita lihat saudara bahwa everyday kasih Tuhan itu melimpah. Nah kasihnya melimpah itu artinya apa sih? Itu berarti kita mengasihi dengan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Dengan segala sesuatu yang kita rasakan hati kita. Kemarin saya kasih ide. Kita pasang pakai kayu saja. Kemudian yang masang ini maksudnya. Pak jelek Pak, nanti gak enak dilihat Pak. Jadi kayak mana dong gue gitu ya. Dia merasakan dengan hati. Dia lakukan yang masang ini dengan akal budi. Dia lakukan itu dengan segala kekuatannya. Sehingga bagus kita lihat. Wow, kayak muter otak sana kiri. Dan puji Tuhan, Tuhan berkati. Sehingga ada ide untuk nyantolkan ke atas. Sehingga kelihatan baik. Jika kita mengasihi Allah dengan cara yang seperti ini, maka kita juga akan mengasihi sesama manusia dengan cara yang sama. Dan saya pastikan kamu melakukan ini bukan karena ada sesuatu kan? Enggak Pak, untuk Tuhan. Benar, iya Pak. Bukan karena ada udang di balik rempeyek. Enggak Pak, dengan hati Pak. Dengan akal budi dan kekuatan saya. Amin. Dan mari saudara. Tapi juga gitu. Pit. Saya percaya saya tengok di kaca. Dia senyum dia. Biasanya kalau dia, kenapa lah aku disuruh Pak kembali nih Pak. Aduh nahan angin saudara. Tapi dapat berkat. Dia bisa jalan-jalan ke Medan ya kan Pit. Nah, kereta baru lagi kan saudara. Baru kamu yang kubonceng kereta baru. Yang lainnya belum saudara. Jadi mari belajar untuk melakukan segala sesuatunya dengan hati, akal budi dan dengan kekuatan. Saya percaya saudara dan saya akan menerima berkat yang luar biasa. Ini berkatnya kalau saudara melakukan kasih yang sempurna tadi dengan hati, akal budi dan kekuatan. Ini berkatnya. Slide berikutnya adalah yang di rumah bisa baca, catat juga 1 Yohanes 4 ayat 12. Yang di gereja mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 12. 1, 2, 3 ya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Wow, saudara mari kita renungin yuk. Kita pelan-pelan baca ya. Saudara kalau baca firman direnungin, dihayati, saudara-saudara, maka Tuhan akan berbicara. Perhatikannya, jika kita saling mengasihi, jika suami istri saling mengasihi, maka Allah tetap ada di rumah tangga kita. Dan jika Allah sudah ada di rumah tangga kita, kasih-Nya sempurna. Ingat ya, kalau di gereja ini kita, sana kok. Kalau sebelah sini, aku gak mau di sebelah situ. Aku dipantatinya, aku gak mau sini aja. Wow. Kalau Pak GB di sebelah sini, aku gak mau dipantati Pak GB. Aku sebelah sini saja, saudara-saudara. Maka Allah gak ada di gereja kita. Ketika Allah gak ada di gereja kita, kasih-Nya juga gak ada. Kasih yang sempurna gak ada di dalam diri kita. Maka kenapa sih suami istri rumah tangga itu kacau balau? Karena gak saling mengasihi. Ketika kita gak saling mengasihi, Allah gak ada di dalam rumah tangga kita loh. Dan ketika Allah gak ada, kasih-Nya yang sempurna. Yesus tuh lakukan di jalan salib itu dengan hati loh. Dengan akal budi,
dengan segenap kekuatannya, dia naik ke bukit Golgota. Mari kita saling mengasihi. Amin. Mari saling mengasihi. Di gereja ini harus saling mengasihi. Kalau saudara nggak saling mengasihi, Allah nggak ada di dalam diri kita. Ketika Allah nggak ada dalam diri kita, kasih yang sempurna juga nggak ada dalam diri kita. Ketika kasih yang sempurna nggak ada dalam diri kita, hidup saudara dan saya akan hambar. Saudara nggak akan terima damai. Ayo kita saling mengasihi. Amin. Mari saling mengasihi. Di gereja ini saling mengasihi. Saling mengasihi bukan berarti saudara dan saya terus menikmati berkat. Ini namanya saling mengasihi. Ada saatnya saudara mengasihi saya. Ada saatnya saya mengasihi saudara. Ada saatnya saudara juga mengasihi sesama. Jangan hanya mau tangan di bawah saja. Tapi ada saatnya tangan saudara ada di atas. Mari kita belajar Bapak kasih Tuhan untuk saling mengasihi. Saya dengan Ibu Gembala, saya pastikan saya harus saling mengasihi. Kalau enggak, Allah enggak ada. Nah kalau Allah enggak ada, kasihnya juga enggak ada. Sehingga Pak kami curiga. Biasanya kalau saya pelayanan, dikasih ada persembahan kasihnya, tuh selalu saya akan kasih. Nih Gembala, ini ada berkat dari Tuhan. Ayo kamu buka, sama-sama kita buka. Nah ketika kita nggak saling mengasihi, saya kasih ini Bu Gembala. No, kok segini? No, kau ambil kau masukkan ke kaos kaki. Wah, saudara. Jadi karena kasihnya nggak sempurna, saudara. Jadi mari kita saling mengasihi di antara kita. Ya, amin. Seberapapun kekurangan suamimu, kekurangan istrimu bukan untuk perdebatkan, bukan untuk dipersalahkan. Kekurangan istrimu, kekurangan suamimu itu untuk dikasihi. Katakan amin. Belajar ya. Kekurangan suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Orang tuaku ini lain kin daripada orang tua yang lain. Gitu ya. Orang tua kita, kekurangan orang tua kita bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dipersalahkan, tetapi untuk dikasihi. Katakan amin. Kalau saudara mungkin punya orang tua yang gak mengasihi saudara, hari ini saudara-saudara tugasnya adalah untuk mengasihi. Dan ketika saudara mengasihi, Allah ada bersama-sama dengan kita. Jika Allah ada bersama-sama dengan kita, kita akan menikmati kasih yang sempurna. Saya telepon, bisa datang? Oh bisa Pak, padahal dia belum makan. Suruh bayangin. Dia belum makan malam, dia pulang dari kerja dan belum makan. Dia sudah naik ke tangga dan sebagainya, saudara-saudara. Terus saya ajak, dia minum Bapak kasih Tuhan. Kemudian dia nggak berani pesen, makanan yang nggak saya pesen. Saya pesen ini, dia pun ikut-ikutan. Saya tanya, kamu udah makan belum? Belum Pak katanya. Yuk pesen mau makan, saudara-saudara. Saya kasih saudara, karena dia sudah memberikan kasih yang sempurna. Dan kita senang saudara kalau kita terima kasih yang sempurna. Katakan amin. David, halo Mak. David, halo Mak. David, oh langsung hilang suaranya saudara-saudara. Jadi kalau kita menerima kasih yang sempurna, bagaimana perasaan kita? Senang ya? Wah sukacita. Tapi kalau kita terima kasih nggak sempurna, mungkin kita dongkol semuanya, sakit hati. Berikutnya, kesempurnaan kasih Tuhan itu saudara dan saya jangan pernah ngukur kasihnya Allah dengan keadaan atau situasi yang kita sedang alami hari ini. Amin. Ngomong-ngomong tentang kesempurnaan kasihnya Tuhan, saudara dan saya jangan pernah ngukur kasih Allah dengan keadaan dan situasi yang kita sedang alami hari ini. Saudara jangan pernah ukur kasihnya Allah dengan keadaan situasi yang sedang saudara hadapi hari ini. Bila saudara ingin mengukur, bila kita ingin mengukur kasih Allah, kita harus melihat salibnya Kristus. Karena salibnya Kristus adalah bukti kasih Allah yang sempurna bagi kita. Jika saudara menikmati penderitaan hari ini, Tuhan tuh gak adanya kasihnya sama saya.
Lalap gini-gini terus hidupku ini. Lalap gini-gini terus. Saudara jangan pernah mengukur kasih Allah dengan keadaan yang kita sedang alami hari ini. Tapi jika saudara memaksakan ingin mengukur kasihnya Allah, ukurlah. Saudara, mari kita lihat salibnya Kristus. Karena salibnya Kristus adalah bukti kasih Allah yang sempurna bagi saudara dan saya pagi ini. Kalau saudara hari ini keadaannya sulit, itu bukan berarti Tuhan gak mengasihi saudara. Kalau saudara mengalami suatu kondisi yang tidak mengenakan hari-hari ini, keuangan saudara juga naik turun dan aduh kok sulit ya. Itu bukan berarti kasih Tuhan itu turun buat saudara loh. Kasihnya Tuhan itu tetap loh saudara-saudara. Nah mari kita belajar untuk bisa melompat lebih tinggi saudara-saudara. Kita harus keluar dari kotak berpikir kita yang kecil itu ya. Jadi apapun situasi yang kita sedang alami, sesulit apapun yang kita sedang alami hari-hari ini, kasih Tuhan gak akan pernah hilang buat kehidupan saudara. Kasih Tuhannya gak akan pernah lekang buat kehidupan kita. Jadi jangan pernah turunkan keyakinan kita akan kasih Allah. Mungkin sudah lihat anak-anak saudara yang begitu menyakitkan hati saudara. Saudara melihat hidup saudara kok makin hari makin susah. Mungkin saudara mulai meragukan kasih Allah. Di mananya kasih Allah? Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya. Ini loh, sudah dengar lagu ini. Kasih Allah tuh melingkupi kita tuh selama-lamanya loh. Jadi kalau keadaan kita sulit, situasinya sulit, kasih Allah tetap melingkupi kita. Jadi saudara jangan lemas, saudara jangan mundur. Ngomel lah, mundur aku lah. Kasih Allah sudah gak melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya. Nyanyikan pujian ini. Lingkupi saya. Sudah ya, dengar ya. Kasih Allah itu melingkupi saudara dan saya untuk selama-lamanya. Kalau ada orang-orang terdekat saudara yang meninggalkan saudara, kasih Allah gak pernah meninggalkan kita. Amin. Semangat menghadapi hari bulan kasih sayang ini. Bulan di mana kita akan mengekspresikan kasih, kesempurnaan kasih tersebut. Mari hari ini. Dan saya lihat ada di toko yang dekat dengan kita. Pak, promosi Pak ini Pak, coklatnya lagi promo Pak. Oh iya tak? Iya Pak, promo Pak. Biasanya gak promo. Kenapa? Karena ini momen hari kasih sayang. Coklatnya dipromokan supaya benar-benar orang mau beli dan itu mengekspresikan kepada orang-orang yang dikasihinya. Dan minggu depan saudara akan siap-siap menerima coklat. Khususnya anak-anak muda. Berarti mana? Siap-siap berarti kau akan terima coklat. Kalau kau dikasih coklat, coklat goceng ya. Terima. Mungkin berkatmu cuma goceng ya. Tahun ini terima, bulan depan mungkin gocap kan gitu ya. Tahun depan lagi lebih. Kalau dikasih coklat yang harga goceng, terima dengan sukacita. Tuhan, ku bersyukur. Terima coklat goceng. Jangan ku sumpahi ku rezekimu sulit. Oh jangan ya. Amin. Mari kita belajar untuk mengasihi. Nah, tantangan kita hari ini Bapak, ketika kita sudah mengetahui kesempurnaannya kasihnya Tuhan, saya akan menantang saudara pagi ini dengan cepat saja. How to love people. Ada satu stasiun TV itu kalau menyapa kita itu good people saudara. Ya, saya sedang nggak promosi ya. Tapi ketika dia presenternya itu menyapa, good morning, selamat siang good people gitu ya. Selamat siang orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh dengan kasih gitu ya. Jadi mari hari ini kita belajar kesempurnaan kasih. Kesempurnaan kasihnya Tuhan. Karena kasihnya Tuhan itu gak pernah lekang buat saudara dan saya. Nah bagaimana caranya kita mengasihi dengan kasih yang sempurna,
yang Tuhan contohkan kepada kita, yaitu lewat salibnya Kristus. Yesus memberikan contoh salib itu adalah kasih, bukti kasih Tuhan yang sempurna. Dan bagaimana caranya kita mengasihi orang-orang yang ada di sesama kita. How to love people. Yang pertama, see it. Kita baca, yang di rumah bisa baca, yaitu Matius 9 ayat 36. Kita baca yang di gereja. 1, 2, 3 ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. How to love people. Bagaimana saudara mengasihi sesama kita? Tentu dengan kasih yang sempurna ya. Dan bagaimana sih cara-caranya, step-stepnya Pak Gembala, supaya saya bisa mengasihi sesama seperti kasihnya Tuhan? Yang pertama adalah see it. Melihat. Mata gunanya untuk apa? Melihat. Saya bersyukur ada karunia Excel ya di tempat ini. Ketika Karo datang, dia lihat gereja. Wah, gereja kok gersang, gak ada bunga. Ketika dia melihat, saudara, apa yang terjadi? Dia beli bunga itu sama Bella di Simpang. Dia beli, saudara, pakai uangnya dia sendiri. Gak minta sama anaknya atau minta sama kilanya. Kau jadi menantu yang baik ya, kasih uangmu sama aku. Wah, saudara-saudara. Ketika kita melihat, saudara-saudara, baru kita bisa tergerak hati. Kalau saudara gak pernah melihat, ya saudara gak akan pernah bisa mengasihi. Mari kita belajar melihat. Saudara lihat, suami saudara ketika suami saudara gak pulang gak bawa apa-apa. Saudara jangan lihat dia pulang gak bawa apa-apa. Tapi lihatlah, kenapa dia yang pulang gak bawa apa-apa. Ketika suamimu pulang gak bawa apa-apa. Kau ini kerja tapi pulang kok gak bawa apa-apa ya. Gimana kami ini? Mari kita lihat saudara, kenapa suamiku pulang gak bawa apa-apa. Wah. Lalu saudara tergerak, sujud di hadapan Tuhan. Kau bukakan jalan. Saudara, ketika saudara melihat suami saudara pulang gak bawa apa-apa, jangan dimarahi dulu. Jangan diusir. Saudara lihat dulu kenapa suamimu pulang gak bawa apa-apa. Kenapa suamimu masih jatuh bangun dalam keduniawian mereka, kedagingannya mereka. Saudara, kalau saudara lihat suamimu masih jatuh bangun, istrimu juga masih belum yang seperti saudara inginkan. Saudara jangan lihat yang sisi negatifnya, tapi mari kita lihat sisi positifnya. Saudara doa, saudara datang sama Tuhan supaya suamimu, istrimu berubah. Katakan amin. Nah Yesus, ketika Yesus lihat orang banyak, Yesus tuh gak marah. Siapa suruh kau ikutin aku? Aku kan gak nyuruh kau ngikutin aku sepanjang hari. Sana pulang gak? Enggak bosnya. Yesus melihat orang-orang banyak itu ngikutin dia, dan ketika dia lihat dia lapar, Yesus gak marah. Yesus juga gak sebel diikutin oleh mereka. Melihat orang banyak itu yang kelaparan, seperti mereka gak punya gembala. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara lihat gereja kita loh. Oh panas. Kalau sudah lihat apa yang terjadi. Ku berserah bagi Tuhan. Minggu depan ada kipas baru. Oh gitu ya. Kok gak ada amin? Sudah lihat dong, David ini kepanasan loh saudara. Saya masih bersyukur nih ada kipas. Ini David kepanasan. Coba saudara duduk di sini saudara. Udah panas, di depan speaker lagi saudara. Coba lihat, oh Tuhan aku pengenlah belikan kipas sama David di situ deh satu. Coba lihat dong saudara, jangan. Enggak kau lihat. Kau sudah lihat. Saudara akhirnya tergerak belas kasihan, minimal apa? Doa.
Tuhan berkati gereja kami supaya ada kipas kecil ditaruh di depannya David supaya dia nggak kepanasan. Tapi jangan tidur kalau ada kipas. Nanti kok tidur mula sih? Nah mari kita lihat Bapak kasih Tuhan. Belajar melihat. Kalau saudara melihat anak saudara yang gutul, jangan saudara marahi. Semalam saya beli telur. Weh gila. Karena dia membahasakan anaknya. Anaknya nyumpain kopi kesayangannya. Oh dia males. Mau dilemparnya. Gue bilang, welcome gitu Pak. Oh iya. Kalau gak ada saya mungkin dia dilempar. Saudara. Dia lihat anaknya jatuhin kopi kesayangannya. Dia marah. Tapi ketika dia melihat seperti Yesus melihat, dia gak marah. Ketika dia anaknya jatuhin kopinya, dia bilang, oke aku gak apa-apa ya bersih-bersih, nanti hati-hati ya. Saudara, karena apa? Ada kasih di dalam sempurna. Amin. Ya betul sih ada pengajaran boleh ya. Tapi saudara, mari kita belajar melihat seperti Yesus melihat. Tergerak hati. Amin. Belajar saudara. Saudara ke kamar mandi. Kok bau ya kamar mandi kita ini. Ya sudah tergeraklah Tuhan. Minggu depan ku bawa apa wangi. Saudara. Itu hal-hal yang simple. Sudah lihat adik saudara kekurangan. Sudah lihat, gak ada berasnya. Minimal saudara doakan. Gak ada berasnya, syukur nanami kau. Katanya saudara. Mari kita belajar melihat seperti Yesus melihat saudara. Minimal doa kita. Amin. Saudara melihat. Ketika saya melihat WA yang saya terima itu menyakitkan hati saya saudara. Kalau saya melihat kata-katanya itu mungkin saya bisa emosi saudara. Tapi mari kita belajar melihat seperti Yesus melihat saudara. Dia butuh doa kita. Dia butuh topangan doa saudara. Katakan amin. Jadi sehingga saudara gak gampang mengutuk orang. Kukutuk kau jadi batu saudara. Ketika saudara ada yang menyakiti hati saudara. Mari lihat dia itu belum terima dirinya sendiri. Dia belum bisa hidup di dalam kasih yang sempurna dari Tuhan. Sehingga saudara butuh apa? Butuh doa-doanya kita. Amin. Kalau ada menyakiti hati kita, jangan lihat orang yang menyakiti hati saudara. Tapi lihatlah orang itu butuh belas kasihan kita. Amin. Amin. Belajar melihat ya hari ini. Belajar lihat. Ditengok sepatu. Sepatu saya masih baru. Jangan beli sepatu lagi untuk saya. Masih baru. Mungkin lihat, sepatu siapa yang koyak? Pak Kebi gak perlu karena lebih licin sepatunya daripada saya. Maklumlah, pejabat saudara. Saya kan menjahit, sudah bisa lihat, saudara. Ingat jika kita saling mengasihi, Allah ada bersama-sama dengan kita. Saudara jangan cuek, jemaat-jemaat yang nggak datang itu siapa hari ini? Siapa yang nggak datang? Ayo lihat, kenapa dia nggak datang? Ayo dilihat, saudara. Mereka butuh doa-doanya kita. Karena mereka untuk berjuang untuk datang di hari Minggu itu gak seperti kita. Mereka butuh perjuangan untuk bisa datang hari Minggu di gereja kita. Lalu itu berdoalah buat mereka. Belajar melihat seperti Yesus melihat. Yesus bisa melihat orang banyak ini sebel loh. Pulang ngikut aja, ngintil aja saudara. Tapi Yesus enggak. Tapi justru dia tergerak oleh belas kasihan. Yesus berpikir mereka ini lelah dan terlantar. Seperti domba yang tak bergembala. Murid-murid bilang, Yesus suruh mereka pulang. Kenapa? Nggak ada makanan. Sudah sepanjang hari mereka nggak makan. Kita nggak cukup makan. Tapi Yesus kita kasih makan mereka. Nggak cukup loh guru. Tapi Yesus ketika ada kasih, ketika Allah ada di dalam diri kita, maka kesempurnaan kasih itu melingkupi saudara dan saya.
Mukjizat akan terjadi ketika saudara dan saya belajar melihat. Mari hari ini pakai mata kita untuk melihat dengan benar. Berarti kalau cowokmu diambil sama Bella, apa yang kau lihat? Bella ini gak tahu diri. Orang Dayaknya dia ini orang Kalimantan. Kus cumplungkan pantai gendong. Habis dia saudara-saudara. Jangan lihat situnya saudara-saudara. Tapi berarti melihat kenapa Bella mengambil pacarku. Mungkin Bella ini pribadi orang yang belum beres. Sehingga berarti bisa doa, Tuhan aku berdoa untuk Bella. Supaya Bella ini Tuhan jadi pribadi yang betul. Tidak pagar makan tanaman. Gitu ya. Jadi selalu melihat yang positif. Selalu melihat yang positif. Katakan amin. Mari kita belajar. Saya pun gitu loh Bapak kasih Tuhan. Kadang-kadang itu sulit melihat itu saudara. Tapi mari kita belajar untuk melihat kesempurnaan kasih itu ya ini. Kayak mana loh aku gak susah loh melihat. Aduh susah loh. Ya inilah kesempurnaan kasih tadi. Bisa melihat sesuatu yang belum kita bisa lihat. Amin. Yang kedua yaitu apa? Yang kedua adalah kita baca yang di rumah buka Matius 5 ayat 37, yang di gereja mari baca 1, 2, 3 ya. Yang di rumah, jika ya katakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terutama saya masih ingat ketika masa-masa pacaran. Saya dikasih Bu Gembala waktu itu, kamu jangan lama-lama ya, siap. Pertama waktu itu saya naik angkot, dari Pancur Batu sampai Simpang Selayang. Gak diizinin bawa kereta, kau naik angkot aja, siap. Wah saya naik angkot. Kemudian ditanya mendiang mama saya, mertua saya. Udah makan? Udah. Padahal belum saudara. Itulah kadang-kadang ini tadi saudara tidak mengatakan ya. Kan malu saudara kalau belum makan. Ini maunya mangga aja saudara. Kemudian waktu itu dipercaya saudara. Kok lama kau pulang? Ya banyak hal yang kami bahas Tan. Wow, bahas apa? Masa depan. Kemudian waktu itu dipercayakan. Udah kamu naik kereta saja. Supaya apa? Cepat kamu pulang. Nah gitu ya. Ditanya lagi. Udah makan? Udah. Padahal belum saudara. Ya itu tadi kadang-kadang ya kita ini kan. Apalagi saya dibesarin dari ya budaya orang timur. Ya pakai ini. Aduh gak enak. Mau mecat orang aja. Mau gak ngasih pelayanan mikirnya berapa kali saudara. Tapi saya bersyukur ditempatkan buat saudara-saudara. Kalau saudara saya salah, saudara tukar Pak Gembala salah loh ya. Karena firman mengatakan apa? Jika ya hendaklah kamu katakan ya. Masih ngerokok? Udah enggak kok Om. Kemarin saya cerita waktu di mobil pakai. Masih lama? Berapa kilo lagi? 20 berapa? 22 kilo laginya. 22 kilo laginya. Oh dipikir kita 2 kilo lagi. Ternyata 22 kilo. Nah ya jadi ya inilah kata teng-teng tadi ya. Ingat ya kata teng-teng ya. Kata teng-teng tahu artinya apa Pak Gebi? Hah? Apa artinya? Kata-kata pas, kata ya apa ya. Ya kalau saudara iya iyalah. Tidak tidaklah. Ya mau menikah sama aku berarti. Jadi kalau ditinggal nangis. Kalau ditanya mau gak kau jadi pacarku nikah sama aku? Siap, laksanakan gitu loh. Mau gak kau nikah sama aku? Gimana ya? Itulah kadang-kadang kita. Nah, jadi bagaimana sih kita bisa mengasihi how to love people? Ya say it gitu loh. Nah orang Tionghoa itu susah untuk mengatakan wo ini kepada pasangannya. Orang-orang Tionghoa yang laki-laki itu gak romantis loh Pak Bebe. Orang-orang romantis itu orang-orang yang mulai itu romantis ya gitu ya.
Dia bisa mesra, dia bisa romantis tuh sama istrinya, saudara. Nah kasih kita tuh perlu dikatakan gitu loh. Jangan dipendam, saudara. Kalau saudara mengasihi seseorang, mau ditolak nggak ditolak, katakan saja. Tapi sebelum sudah mengatakannya, doa dulu, saudara, supaya perkataan saudara berkuasa. Oh gitu ya. Jadi bagaimana hope to people katakan. Jika saudara masih sebel, ini Melanie sama si Leni. Len, aku sebel samamu. Kenapa? Pokok aku sebel samamu. Ya katakan. Apa? Kenapa kamu sebel Melanie? Ini. Oh ya, saya minta maaf ya. Oh selesai. Ayo kita makan bakso yuk. Selesai. Saudara. Jadi kalau udah berdamai. Udah om. Ayo salaman. Saudara. Jadi mari kita belajar katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Seringkali kan. Ini pendeta, gak usah ragu-ragu Mbak Kipi. Kadang-kadang gitu saudara-saudara. Pengennya sebenarnya, tapi kadang-kadang mulut ini kan gak seperti yang kita rindukan kan gitu ya. Jadi mari kita belajar, ya kalau ya, kalau tidak kan gitu ya. Bawa om, gak usah ragu-ragu gitu kan. Tapi mari kita belajar saudara untuk mengasihi orang. Langkahnya yaitu katakan ya jika ya, jika tidak katakan. Kalau saudara masih belum mengampuni, aku kok belum bisa ngampuni kamu ya, kayak mana ya caranya ya? Katakan saudara. Jangan disimpan. Amin. Jangan di depan manis di bibir. Terus pahitnya di mana? Ya pahitnya di hati saudara. Waktu apa ya? Manisnya cuma di bibir aja. Waduh, dalamnya pahit. Nah yang terakhir yang ketiga, setelah si, ya kemudian tadi apa? Say it katakan, dan yang ketiga yaitu start it. Kemudian ia mulai menuangkan air ke dalam sebuah basi. Itu teko apa kayak itu ya, kayak teko gitu ya, kayak apa ember gitu. Dan Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Pertama Petrus dibasuh kakinya oleh Yesus. Gak enak. Yesus jangan Yesus, jangan. Kata Petrus, jangan ragu-ragu, gitu sama seperti saya. Waktu Yesus mulai ambil kain lah, mulai membasuh kaki murid-muridnya. Petrus lah, tahu Petrus? Guru, gak usah lah, kakiku ini kotor. Tapi dalam hatinya, coba Yesus ini kayak mana? Ku uji dulu nih. Niatnya tulus gak Yesus ini memberi? Waktu Mama Kebi kasih ini om, gak usah Mama Kebi, gak usah. Ya udah gak usah, ya udah kan. Karena dia BTL kan, badak tembak langsung. Kalau iya enggak. Karena om enggak, ya udah. Nah Petrus juga sama. Ketika dia mulai, Yesus mulai membasuh kakinya. Petrus bilang apa? Guru, gak pantas. Aku yang sebenarnya membasuh kakimu. Udah gak usah guru, gak usah. Tapi Yesus mulai. Dia gak dengarkan kata Petrus. Dia mulai basuh. Yesus jangan Yesus. Aku gak layak. Tapi Yesus mulai terus membasuh. Kadang-kadang kan gitu. Gak usah pakai pi, gak usah. Gak usah kamu. Aku aja nyapu gak usah. Bener om? Iya. Ya udah, gitu kan. Tapi kalau saudara, bagaimana hope to people? Mulai, saudara. Kalau sudah punya niat, apapun yang terjadi, saudara, lakukan itu. Amin. Yesus mulai. Datang lagi ke Yohanes. Jangan guru, jangan aku yang membasuh kakimu. Tapi Yesus mulai. Dan mari hari ini, say it, dan start it. Mari belajar melihat. Mari belajar untuk mengatakan yang benar. Dan mari belajar untuk memulai. Sekalipun sulit, mulai. Kemarin saya ditanya, Pak, saya tanya ya. Iya, nanti saya malu Pak, sebagai tukang yang kenamaan kok. Oh ya kenapa? Nanti tengah jalan nanti berhenti Pak, saya malu sebagai tukang ya Pak. Katanya dalam hati saya, waduh benar juga ini. Saya bilang tenang. Apa yang Tuhan mulai, Tuhan akan akhiri dengan baik. Dia ragu, saudara. Kenapa nanti? Karena dia tukangnya, tiba jalan berhenti pembangunan kan dia malu. Saudara.
Betul juga saudara. Tapi saya bilang, ketika Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik, pasti Tuhan akan bisa mengakhirinya. Dalam hati saya juga was-was juga ya. Gimana nanti kalau berhenti tengah jalan. Mulai saja saudara. Mulai. Ketika sudah mulai setia. Sok suci. Sok doa puasa. Tapi mulai saudara. Mulai saja lakukan. Mulai. Sekalipun ada orang-orang mengatai saudara. Yesus 11-12 muridnya mengatakan yang sama. Yesus ulah. Orang Batak bilang apa? Dang guru, dang amang pendeta. Orang Nes bilang apa Pak Bian? Naik saudara. Jangan guru. Tapi Yesus tetap berketetapan hati memulai saudara untuk mengasihi. Kadang-kadang kan kita gampang terpengaruh ya. Ini bagus. Iya ya. Tapi mulai saudara untuk mengatakan. Nah kesimpulannya mari kita lihat. Kesimpulannya adalah kita baca sama-sama yang di rumah dengarkan baik-baik. Kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3 ya. Kasih tidak pernah gagal. Bila hidup berdasarkan kasih, maka kita tidak akan mengalami kegagalan. Katakan amin. Amin ya. Pelan-pelan ya. Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3 ya. Kasih tidak pernah gagal. Bila hidup berdasarkan kasih, maka kita tidak akan mengalami kegagalan. Kenapa isi rumah tangga bisa kacau, bisa berantakan? Kemarin ada salah satu artis yang divorce, cerai. Ada tagar belajar dari si Anu. Oh, dia yang bercerai kok aku disuruh belajar sih? Gitu ya. Jadi trending topik di Twitter. Kenapa rumah tangga bisa gagal? Kenapa hubungan anak sama orang tua bisa gagal? Anak nuntut orang tua. Pada orang tua udah tua. Aduh, kenapa sih anak-anak bisa nuntut orang tuanya, bisa mengata-ngatai orang tuanya? Kenapa saudara? Karena kasih. Karena hidupnya tidak berdasarkan dengan kasih. Kalau ada anak-anak yang menuntut mengata-ngatai orang tuanya, bahkan memenjarakan orang tuanya, saudara. Itu hidupnya gak berdasarkan dengan kasih. Kalau rumah tangga itu hanya bertahan 3 bulan. Aku gagal berumah tangga ini hari ini. Kenapa? Ya karena hidupnya gak berdasarkan kasih. Kami sama Bu Gembala sudah 12 tahun. Ini adalah tahun ke-13 kami. 2 tahun lagi kami akan menginjakkan kaki kami di usia pernikahan kami 15 tahun. Jalan 13 tahun ini tahun 2021. 13 tahun. Bukan waktu yang singkat. Kalau tidak ada kasih mungkin saya nyanyi sama Bu Gembala. Pulangkan, biasanya kan perempuan yang nyanyi kan? Ini saya yang nyanyi. Pulangkan saja. Kenapa? Gak ada kasih. Mari kita belajar untuk hidup berdasarkan kasih. Karena kasih itu tidak pernah gagal. Kalau hidup kita berdasarkan kasih, maka kita tidak mengalami apa? Sehingga ada lagu, cukup sekali aku merasakan apa? Saudara-saudara, Maggie Z aja tahu, cukup sekali kok. Ya mari jangan pernah nggak ada kasih. Hubungan harus berdasarkan kasih. Kalau saudara mau menjalin hubungan dengan siapapun, dasarnya harus kasih. Loh, kok ganti? Iya Pak, gagal Pak, pacar yang pertama. Gitu ya. Bu Gembala adalah pacar saya yang kedua. Tapi waktu SMA kan cinta monyet ya. Tapi benar-benar pacaran itu Bu Gembala itu pacar kedua saya. Pacar yang pertama saya itu sesama mahasiswa Alkitab. Karena apa? Sesama Alkitab, satu sekolah 5 tahun sama-sama tumbuh cinta. Kemudian pisah. Dia di sana, aku di sini, akhirnya cintanya turun lagi, saudara. Karena nggak ada kasih, saudara. Tetapi saya mau belajar, saudara, supaya hidup kita dengan penuh dengan kasih. Amin. Mari belajar untuk hidup dengan kasih. Sekali pacaran, nyampe di pelaminan. Amin, Chandra. Yes bilang. Berarti
Ya, ya, amin. Terakhir Pak Bos. Mari Pak El kita nyanyi. Karena habis ini kaum pria mau ada pertemuan. Kita katakan sama-sama. Kita baca. Yang di rumah juga dengarkan baik-baik. 1, 2, 3 ya. Kasihnya tidak pernah salah. Apapun yang terjadi, dia tetap mengasihi saya. Amin. Bisa amin 3 kali. 1, 2, 3 ya. Nah, ini kok lemes ya? Satu yang sebelah kanan. 1, 2, 3 ya. Bukan amin, amin. Bukan amin. Tapi benar-benar amin gitu ya. Sama-sama kita sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Amin, 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 amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasihnya gak pernah salah. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu mempesona hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. See it and start it. Mari belajar melihat. Mari belajar mulai mengatakan ya jika ya, tidak jika tidak. Mari mulai saudara-saudara. Saudara tidak akan pernah bisa mendaki gunung di puncaknya kalau saudara tidak mulai mendaki di bawah kaki gunung. Saudara dan saya tidak bisa memberi yang besar kalau tidak dimulai dengan pemberian yang kecil-kecil terlebih dahulu. How to love people. Bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang sesama kita dengan kesempurnaan kasih-Nya Tuhan. Mari belajar melihat. Mari belajar mengatakan. Mari belajar untuk memulai. Apapun kata orang, mari belajar memulai pagi ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita katakan kepada Tuhan pagi ini. Tuhan, kasih-Mu sungguh mempesona hidupku. Kuasa-Mu sungguh menggetarkan hatimu. Kasih-Mu ya Tuhan melimpah bagi kami Tuhan. Hari ini kita berdoa supaya saudara dan saya menikmati kesempurnaan kasih Tuhan, kasih Allah. Dan kita juga bisa menyalurkan kesempurnaan kasih Allah itu kepada sesama kita. Kepada semua orang. Terima kasih. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah kan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau sediakan, katakan lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan.
Mari katakan kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur. Amin. Mari sama-sama katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku, yang Kau sediakan. Amin. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan. Hidupku sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur, sepanjang umur hidupku, hidupku. Beri tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Yes, haleluya, 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 haleluya. Kesempurnaan kasih, kasih yang sempurna Tuhan sudah berikan kepada kita. Yes, haleluya. Kasih-Mu sempurna, kesempurnaan kasih Allah ada di dalam hidup kita pagi ini. Amin, 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 amin. Sedang jemaat kasih Tuhan, bagian di rumah, saudara-saudara yang ada di gereja, kasih tidak pernah gagal. Mari kita hidup berdasarkan kasih, maka kita tidak akan mengalami kegagalan. Mari kita hidup dalam kasih, kasihnya Tuhan, kasihnya Allah. Kasihnya tidak pernah salah. Apapun yang sedang terjadi buat kehidupan saudara hari-hari ini, Dia, Tuhan, tetap mengasihi saudara. Mari jangan lihat, mari jangan ukur kasihnya Tuhan berdasarkan situasi kondisi yang kita alami hari ini. Kasihnya gak pernah lekang buat kehidupan kita. Kasihnya sungguh nyata buat kehidupan saudara dan saya pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk melihat seperti Yesus melihat. Ajar kami untuk mengatakan seperti Yesus mengatakan. Ajar kami untuk memulai seperti Yesus mulai. Tidak terpengaruh Tuhan, ajar kami untuk memulai hidup berdasarkan kasih dan kebenaran firman-Mu. Biarlah the perfection of love itu menjadi milik kami. Firman-Mu berkata, jika kami saling mengasihi, Allah ada bersama-sama dengan kami. Dan kasih-Mu adalah kasih yang sempurna di dalam diri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih buat kuasa-Mu yang sempurna buat kehidupan kami. Sedang jemaat kasih Tuhan, mari belajar melepaskan pengampunan. Mari kita belajar melepaskan kasih yang sempurna. Mari kita belajar untuk menyalurkan kesempurnaan kasih-Nya Allah kepada sesama kita.
seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena itu adalah perintah Allah, supaya saudara dan saya hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik ku berserah, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidup. We surrender. Tuhan baik, kami tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik, kami tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik, Ku beri tepuk tangannya meriah buat Tuhan, kita katakan amin, 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 amin. Pulanglah dengan membawa kasih yang sempurna dari Allah. Biarlah kesempurnaan kasih Allah itu menjadi milik kita, dan kita bisa salurkan kepada sesama kita. Mulai dari Yerusalem kita, keluarga kita, gereja kita, lingkungan di mana saudara dan saya berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Terimalah kesempurnaan kasih dan nikmati kasih yang sempurna dari Allah sepanjang bulan ini. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, terima kasih, terima kesempurnaan kasih, terima hari ini. Yes, kami sudah terima Tuhan kesempurnaan kasih, dan kami akan pulang, dan kami akan salurkan, kami akan transferkan, kami akan demonstrasikan, kami akan tunjukkan bahwa di dalam diri kami ada kesempurnaan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang hadir, dan kami terus membawa Ibu Pinta Buru Semiri yang ada di daerah Bukit Dinding Besi. Kami masih mendengar kabar kemarin dia masih gelisah. Tapi kami percaya Tuhan hari ini Tuhan jamah Ibu Pinta Semiri sekali lagi. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa kegelapan menguasai hidupnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus hari ini dia sudah kembali tenang. Hari ini dia boleh bersukacita, kembali bersemangat, menatap hidupnya penuh dengan sukacita dan kemenangan. Lindungi dia terus Tuhan, jaga dia dalam nama Yesus. Dan kau juga berdoa untuk seluruh sedang jemaat-Mu hari ini Tuhan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan bagi kami. Dan kami percaya sepanjang bulan ini dan sepanjang minggu ini kami akan menikmati kesempurnaan kasih dari Tuhan buat kehidupan kami. Anak-anak kami yang sekolah daring Tuhan berkati. Anak-anak kami sudah bekerja Tuhan memberkati. Anak-anak kami yang sudah saatnya berumah tangga, Tuhan memberkati mereka. Pertemukan mereka dengan kasih-Mu Tuhan melalui suami dan istri mereka. Dan kami percaya Tuhan lewat rumah tangga mereka yang mereka bangun, rumah tangga mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dan rumah tangga mereka tidak gagal, tapi sampai bertahan, sampai berkesudahan. Berkati kami semua ibu-ibu janda yang ada di tempat ini, lansia yang ada di gereja ini. Tuhan berikan kesehatan pada lansia dan ibu-ibu janda yang ada di gereja ini. Terima kasih Bapa surga. Terima kasih kami mau pulang. Berkati ibadah-ibadah kami sepanjang minggu depan. Dan kami percaya ibadah sore nanti juga Tuhan memberkati berikut cuaca baik, penerangan baik. Jiwa-jiwa yang belum terjangkau di ibadah pagi, biarlah mereka boleh datang di ibadah sore kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan.
kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari kita mengangkat tangan di atas kepala kita. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah yang besar dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menyebut kita di awan-awan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib kau Tuhan. Tuhan ajaib, ajaib.